Saudara sekalian, shalom. Haleluya. Tuhan memberi kepada kita hidup dan kesehatan, dan pasti ada banyak hal yang kita pikirkan untuk dikerjakan hari ini. Saudaraku, sebelum kita melakukan berbagai aktivitas, mari kita sejenak merenungkan sabda Tuhan. Pada kali ini saya beri tema renungan saya, pemberian terindah kepada seorang sahabat. Diambil dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara yang kasih, tema itu diangkat dari dua tokoh yang ada dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama adalah Lukas, dan yang kedua yang menjadi sahabat Lukas adalah seorang bernama Theophilus. Lukas, saudara, adalah seorang yang hebat pada zamannya. Dia adalah seorang penulis, tapi dia adalah seorang tabib atau dokter. Kolose 4 ayat 14. Dialah yang menulis dua buku dari Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Injil Lukas, dan yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Injil Lukas itu berbicara tentang kelahiran, karya, pengajaran, pengorbanan, dan kebangkitan Kristus. Kisah Rasul itu merupakan kelanjutan atau kontinuitas dari karya Yesus yang dijelaskan dalam kehidupan gereja Tuhan. Lukas, walaupun bukan seorang Yahudi, dalam tulisannya tentang Injil dan kitab Kisah Para Rasul itu, dia menulis dengan sangat teliti dan hati-hati. Dan Lukas memberikan kedua tulisannya itu ditujukan kepada sahabatnya bernama Theophilus. Theophilus kita tidak tahu, tapi indikasi dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 1, Theophilus itu orang yang terhormat. Karena itu Lukas menulis kepada Theophilus yang mulia. Nah, saudara, yang saya ingin pikirkan mengenai renungan kita pagi ini adalah apa yang dilakukan oleh Lukas kepada Theophilus itu menjadi sangat luar biasa. Menurut saya, Theophilus adalah orang yang sangat beruntung karena dia punya sahabat yang memperhatikan dan memberikan hadiah yang paling indah kepadanya, yaitu tentang Yesus Kristus, karya pengajaran, pengorbanan, kebangkitannya, bahkan sampai karyanya pasca kebangkitan itu sendiri di dalam gereja Tuhan. Saudaraku, sebagai manusia kita punya banyak teman, sahabat, saudara, dan kadang-kala kita ingin memberikan perhatian, memberikan pemberian yang baik dan layak. Kadang-kala kita juga mengundang makan, kita ajak makan ke rumah makan sebagai tanda kasih dan sebagai wujud persahabatan. Itu adalah pemberian yang sangat baik dan sangat berarti. Namun saudara, tahukah bahwa ada pemberian yang paling mulia yang tersirat dari cerita ini, yaitu tentang Injil. Lukas memberikan kepada sahabatnya bernama Theophilus itu adalah tentang Injil, tentang kabar baik dalam diri Yesus, tentang kuasa Yesus dan rencana Allah supaya orang berdosa boleh hidup yang kekal dan mendapat pengampunan. Karena Injil itu, saudaraku, atau kabar baik itu yang disampaikan oleh Lukas itu adalah berisi tentang anugerah Tuhan, sehingga setiap orang yang menerima Injil dan percaya kepada Yesus, dia diselamatkan dari api neraka. Roma 1 ayat 16. Nah, saudaraku, mari kita ingat kawan, saudara, sahabat kita. Kita kadang-kala harus berbuat baik, melakukan sesuatu ini dan itu. Tapi kalau ada kesempatan, jangan pernah lupa, berikanlah pemberian terbaik. Sampaikanlah tentang Yesus,
tentang karyanya, tentang pengajarannya, tentang pengorbanannya, tentang kebangkitannya, dan tentang apa yang Yesus masih terus lakukan, yaitu memberikan rahmat anugerah melalui gereja atau kerajaan Allah. Karena itu saudaraku, kalau kita ingin berbuat sesuatu, berbuatlah yang baik. Tapi jangan pernah lupa pemberian terbaik, yaitu Injil. Itulah pemberian terbaik yang bisa diberikan kepada sahabat kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami belajar dari Lukas yang mengasihi sahabatnya dan memberikan pemberian terindah. Kami rindu juga bahwa dalam hidup kami bisa menjadi sahabat dan saudara bagi banyak orang. Tapi juga kalau ada kesempatan kami rindu memberikan yang terbaik bagi mereka, supaya mereka mendengar Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa. Tuhan berkati kami semua hari ini, menolong kami dengan semua tanggung jawab dan tugas kami. Tuhan memberkati negeri kami, apalagi di hari-hari seperti ini di mana ada perayaan keagamaan yang membuat mobilitas sangat tinggi dan harga kebutuhan naik. Karena itu pelihara dan jaga dan berkati negeri kami. Ya Bapa, terima kasih beserta dengan kami semua hari ini. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati.